aksi guru penggerak saya dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sekali lagi kalau yang masih ada jam, saya mohon maaf nih Bapak Ibu jadi menyita waktunya panjenengan semua. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma positif, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan tahap perkembangan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu kan ada 7, yang mana itu adalah kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian ada bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya, nah ini yang sering miskonsepsi di sekolah kita ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang awalnya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, itu yang selama ini mungkin masih sering kita lakukan ya, bahwa dengan murid merasa bersalah itu bahwa karakternya murid itu akan terbangun gitu. Nah, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, pada kenyataannya apakah itu benar atau tidak kan nanti kita belajar di sini tentang teori kontrol. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini apakah yang benar, yang salah yang mana, yang benar yang mana? Kira-kira yang menurut Bapak Ibu di sini yang benarnya yang mana? Ini kan ada beberapa ilusi di sini. Ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, atau ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya, kelihatan kita semua sepakat bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat ya, seperti dicontohkan di ini mungkin ke klik ininya ya. Nah, jadi tadi kita sepakat bahwa dengan menguatkan karakter siswa, bukan dengan ibaratnya bukan dengan mengontrol murid, kemudian dengan memberi rasa bersalah kepada murid, atau mungkin ada yang beberapa di antara kita dulu pernah memaksa. Nah, itu sudah paradigma seperti itu harus kita ubah ya, dengan konsep bahwa penguatan positif itu harus mulai digerakkan. Kemudian gini, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kan stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama, padahal kenyataannya bagaimana? Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Walaupun murid di sini rata-rata umurnya sama, kemudian kita anggap bahwa kebutuhan murid itu sama semua, padahal kenyataannya bagaimana? Berbeda, betul. Nah, antara murid satu dan murid yang lainnya itu kan kebutuhannya berbeda. Dalam arti apalagi kita di SMA Batik Luar ini kan kebanyakan kan atlet ya. Jadi mereka itu mempunyai 2 kewajiban. Yang pertama jelas kewajibannya untuk sebagai atlet, kemudian yang kedua memang sebagai murid SMA Batik Luar. Nah, itu mungkin ada kelonggaran-kelonggaran dari siswa-siswa atlet gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka yang harus sama persis seperti anak-anak yang bukan atlet gitu. Kemudian stimulus respon tentang dunia yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sesuai teori
gambaran yang berbeda. Nah, pada kenyataannya seperti ini. Jadi kita melihat segala sesuatu, misalnya kayak ada anak terlambat, kita melihatnya oh itu sebuah pelanggaran karena sudah terlambat datang ke sekolah. Padahal kenyataannya kita kan cara pandang kita kan berbeda. Nah, makanya kita harus menanyakan dulu kenapa terlambat. Kemudian mungkin saja dia banyak bocor atau ada sesuatu hal di rumah yang sifatnya urgent gitu kan. Dan jadi memang harus benar-benar cara pandangnya kita harus kita ubah gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan juga di materi berikutnya itu tentang teori kontrol, bahwa perilaku buruk itu tidak harus dipandang sebagai suatu kesalahan. Misal anak bertingkah di dalam kelas, kita sering menjumpai di dalam kelas itu kadang anak tuh tiba-tiba tidur atau nggak mau mencatat atau apa. Nah, kita beranggapan bahwa apa? Dilihat sebagai itu kesalahan, bahwa seorang murid itu tidak boleh seperti itu. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Kenapa kok anak itu tidur di kelas? Kenapa kok mereka itu tidak mau mencatat? Yang tidak suruh, ayo anak catat, mereka nggak mau mencatat. Pasti kan ada tujuannya. Nah, bisa jadi materi yang kita sampaikan itu mereka ini sudah paham. Atau yang kedua, materi yang kita sampaikan itu metodenya kurang pas di anak-anak. Jadi malah anak-anak itu bukannya mudeng tapi malah mubeng. Nah, gitu kan kebanyakan gitu. Nggak ngerti bu, apalagi kalau misalnya kalau saya sendiri kan kimia gitu, mempelajari kimia itu kan sesuatu yang mereka belum pernah melihat molekul seperti apa, tapi kan sangat relate di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, itu mungkin pemisahan-pemisahan seperti itu yang harus kita lebih banyak di dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi ini, memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal yang lebih penting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tuh harus ibaratnya kalau ada sesuatu pemaksaan, kita memaksa siswa, oh kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal seharusnya kita sebagai guru itu kan harusnya memberikan contoh. Jadi kita mau siswa kalau kena bajunya dimasukkan, nah kita sebagai guru dulu harus memberikan contoh seperti itu. Kemudian yang datang terlambat, misalnya siswa datang terlambat, nah guru harus memberikan contoh dulu. Muridnya mau datang tidak terlambat, ya gurunya harus datang lebih awal daripada murid supaya menjadi contoh teladan. Kemudian di sini yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita kan adalah menciptakan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilakunya mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri ini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapannya kita bersama-sama seperti itu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, profil pelajar Pancasilanya misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini menurut Ibu Primary Years Program itu adalah nilai-nilainya itu mungkin bisa diterjemahkan dalam arti toleransi, rasa hormat, kemudian mandiri, integritas. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomasi,
psikologis maupun fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kebutuhan manusia itu sebenarnya ada apa saja sih? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama jelas adalah bertahan hidup ya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, dan terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini, jika seorang murid tidak mendapatkan salah satunya, misalkan kebutuhan kasih sayang dan ataupun rasa diterimanya di rumah kurang dipenuhi, maka mereka itu biasanya akan bertingkahnya di sekolah. Nah, jadi bagi murid-murid yang saya temui biasanya yang ada yang broken home atau ada yang di rumahnya jauh dari orang tua, kemudian mereka akan berulang di sekolah itu supaya apa? Supaya mereka menjadi pusat perhatian. Jadi diperhatikan oleh guru, supaya apa? Supaya disayang, karena kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi di rumah gitu. Kalau bertahan hidup ini misalnya kayak makan, minum itu sudah pasti ada ya. Kemudian saya pernah menjumpai itu anak di kelas itu kelihatannya seperti tidur, lemes gitu. Terus saya tanya, ternyata memang kebutuhan dasarnya ini belum dipenuhi, yaitu sarapan. Karena belum makan, belum minum, jadi mengikuti pelajaran itu tidak semangat. Nah, jadi kan benar-benar 5 kebutuhan ini harus dipenuhi oleh anak. Kesenangan, misalnya kesenangannya apa? Ya dalam pembelajaran bisa kita bentuk game-game gitu, ataupun permainan-permainan sehingga anak itu menyenangkan ya ternyata belajar itu. Kemudian kalau kebebasan dalam arti mereka dalam membuat tugas itu harus kita bebaskan. Misalnya, Bu, apakah boleh dalam bentuk PPT atau boleh melukis atau boleh membuat seperti video, itu disilakan. Mereka kebebasan itu juga harus mereka penuhi. Nah, penguasaan ini misalnya seperti dalam hal materi. Kalau anak tidak menguasai materi, maka mereka kan akan merasa, oh ini kok saya tidak mengerti ini, maka mereka lebih memilih tidur biasanya kan begitu. Nah, kalau sudah menguasai kan mereka akan aktif bertanya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus berusaha seorang guru penuhi untuk murid-muridnya yang ada di sekolah. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, jadi semua perilaku manusia itu ada motivasinya. Jadi kalau anak-anak kita bertingkah, anak-anak kita membuat suatu yang kita anggap itu melanggar peraturan, berarti ada sesuatu yang mereka mau capai. Nah, ini diantaranya adalah yang pertama untuk ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, jadi datang ke sekolah itu ya cuma sekedar datang supaya tidak dihukum. Di rumahnya, kamu sekolah biar enggak dihukum. Jadi ya mereka tampil ke sekolah ya apa adanya. Kadang baju belum dimasukkan, rambut masih panjang, kadang itu belum cuci muka, sepatu kadang juga kos kakinya kiri kanan beda gitu kan. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini semisal seorang siswa itu kadang aktif bertanya jika ada pancingan. Misalnya gini, siapa yang bertanya nanti akan ibu beri hadiah. Nah, jadi mereka aktif bertanya karena mau mendapatkan imbalan itu. Nah, itu salah satu motivasi perilaku manusia ya. Kemudian ada lagi untuk mencapai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapannya ini kan adalah motivasi intrinsik. Nah, harapannya dari ketiga motivasi ini adalah motivasi yang terakhir itu yang harus seorang murid miliki, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi mereka datang ke sekolah rapi itu bukan untuk menghindari hukuman, sepatu hitam itu bukan untuk menghindari razia atau kos kaki itu razia, bukan. Jadi memang mereka menghargai diri mereka sebagai seorang murid. Bagaimana seorang murid harus berpakaian ya harus seperti itu. Kemudian apabila bertanya apa gitu juga gimana ya, bukan karena mau ya saya mau imbalan dari guru, bukan, tapi memang mereka mau belajar. Nah, itu yang diperlukan oleh seorang murid gitu kan. Harapan kita kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya apa ini? Yang pertama hukuman, kemudian ada penghargaan. Nah, kita tahu bahwa untuk mendisiplinkan itu kalau kita zaman-zaman dulu ya Bapak Ibu kan masih sering mendapatkan hukuman.
Misalnya telat mengerjakan PR berdiri di depan, atau terlambat lari keliling lapangan. Nah, itu adalah salah satu hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena pelanggaran yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang diterima siswa. Misalnya gini, siswa terlambat, disuruh lari keliling lapangan, itu kan tidak ada urgensi ataupun keterkaitannya antara terlambat dan lari. Nah, itu masuk ke kategori hukuman. Nah, kemudian kalau hukuman itu seperti apa tuh? Hukuman itu kan pasti rasanya menyakitkan bagi siswa kalau siswa yang dihukum. Kemudian ada rasa tidak nyaman dari siswa. Kemudian siswa juga merasa takut kalau dihukum terus-terus, kan jadi kayak ada perasaan takut gitu. Kemudian hukuman itu kan sifatnya memaksa. Jadi kalau ayo harus lari karena kamu terlambat, atau tidak mengerjakan PR berdiri di depan. Jadi siswa itu sebenarnya nggak mau berdiri, tetapi karena dipaksa, nah itu ada pemaksaan. Kemudian mengakibatkan apa? Akhirnya anak-anak itu, murid-murid itu bersembunyi untuk menghindari. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Murid menyebutkan, kemudian kesalahan murid menjadi rendah diri. Nah, ini tidak kita harapkan terjadi kepada anak-anak kita di SMA Batik Barat. Jadi sedikit yang kalau masih sekarang kelihatannya Bapak Ibu yang di sini sudah tidak mengerjakan hukuman-hukuman seperti itu lagi. Kemudian bedanya dengan penghargaan. Jadi hukuman berupa penghargaan itu juga merupakan hukuman. Kenapa? Mungkin begini. Jika ada anak presentasi, kemudian nilainya bagus, kemudian kita beri penghargaan, bisa jadi kenapa penghargaan, dia merasa dikasih penghargaan itu adalah karena dia mau penghargaannya, misalnya sesuatu yang ada hadiahnya, jadi dia mengejar hadiahnya. Itu juga menurut saya adalah proses hukuman, tapi hukuman yang diberi penghargaan, dihukum karena penghargaan. Nah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan bahwa siswa yang tidak mendapatkan nilai tinggi atau siswa yang tidak berprestasi tadi menjadi iri kepada temannya yang berprestasi. Nah, itu memunculkan ada sesuatu yang ibaratnya anak menjadi gak senang sama temannya. Oh, kamu kok rajin ini, udah gak usah tanya-tanya terus ya. Itu kan ada beberapa siswa gitu. Karena kalau bertanya nanti dapat hadiah. Oh, kamu mana mau hadiah gitu. Jadi ada satu murid dengan yang murid lain itu menimbulkan iri dengki kayak gitu. Nah, jadi itu hukuman yang berupa penghargaan itu juga kurang efektif gitu. Kemudian merusak hubungan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada sifat iri. Jadi iri yang tidak sempat bertanya karena keduluan, kan yang duluan, padahal dia juga mengangkat tangan duluan, tapi karena temannya ini yang lebih cepat-cepat gitu, jadinya dia kayak merasa kok dia terus yang dipilih oleh guru. Kemudian mematikan kreativitas. Kok bisa penghargaan itu mematikan kreativitas? Karena gini, kalau anak itu ibaratnya mengerjakan sesuatu nanti ada hadiahnya, kemungkinan bahwa dia melaksanakan itu karena pengen hadiahnya, bukan karena dia memang benar-benar bisa membuat suatu karya, tapi karena pengen ada hadiahnya begitu. Kemudian sistem ranking merampas hak anak di sini yang menghargai dirinya. Iya, makanya sekarang kita tuh tidak mengadakan lagi rankingnya. Jadi ranking 1, 2, 3 itu sudah tidak ada lagi gitu. Tuntas dan tidak tuntas gitu. Jadi kalau masih anak-anak yang tidak tuntas, mereka harus remedial supaya tuntas. Nah, kenapa sistem ranking itu? Karena yang merasa ranking 1, 2, 3 mereka sudah merasa tinggi, sedangkan yang lain itu ada kecenderungan nggak mau. Oh yaudah, saya juga rankingnya terakhir bu. Nah, tidak ada daya juang dari anak-anak gitu. Nah, itu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kemudian ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu maksudnya gimana? Apakah berbeda dengan hukuman? Tentu saja berbeda ya. Kenapa? Karena konsekuensi itu adalah kalau suatu anak melakukan tindakan yang kurang pas, misalnya menjatuhkan air temannya, maka konsekuensinya apa? Ya harus minumannya diganti atau air yang tumpah itu harus dilap oleh pelakunya. Nah, itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Karena sesuai antara mereka
Jadi dalam olahraga, jadi anak harus berpakaian olahraga dan sebagainya. Ternyata ada satu anak tuh terlambat datang ke lapangan. Nah, kemudian si guru olahraga ini menyuruh anak itu untuk lari keliling lapangan 1 kali. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Lari keliling lapangan pada saat jam olahraga. Hukuman atau betul konsekuensi. Kenapa? Karena pada saat olahraga itu kan memang membutuhkan fisik. Nah, jadi saat dia datang terlambat, yang seharusnya jam 10, anak datang 10 lewat 10, jadi ada 10 menit terlambat. Nah, itu konsekuensinya harus mengitari lapangan. Itu masih konsekuensi, bukan hukuman. Karena masih relate antara pelajaran kerjas dengan lari itu relate. Gitu. Kemudian kalau di dalam kelas misalnya, anak tidak mengerjakan PR atau anak tidak mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya itu seperti apa? Apakah berdiri di depan atau kalau itu kan tadi kita sebagai hukuman. Nah, kalau konsekuensinya di sini adalah pada saat jam istirahat. Nah, 10 menit itu dia harus mengerjakan tugas yang tadi tidak dikerjakan pada saat pelajaran. Nah, itu adalah konsekuensi. Karena kamu tidak melaksanakan pada saat jam pelajaran, maka konsekuensinya pada saat istirahat kamu tidak bisa istirahat selama 10 menit. Kenapa? Harus menyelesaikan tugas. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi lebih relate ke anak. Jadi juga anak merasa, oh ternyata seperti ini. Nah, besok lagi tidak diulangi. Mereka kalau ada tugas ya mereka mengerjakan tugas supaya pas jam istirahat mereka pun bisa bareng-bareng bisa istirahat. Gitu. Kemudian ini restitusi. Jadi restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan nanti saya tampilkan ada video. Jadi saya membuat video restitusi. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di Bapak Ibu. Kemudian untuk perilakunya kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Tujuan dari restitusi. Oh ini tadi. Ini udah. Nah ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah metode atau pendekatan yang mana untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka itu. Nah, kemudian ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut murid untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini adalah hal yang paling atau cara yang paling baik karena fokusnya adalah karakter bukan tindakan. Nah, ya, lebih berfokus pada solusi. Nah, ini perbedaan tadi. Nah, ini contohnya tadi kita udah misalnya ini yang paling sering terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu, saya contohkan ini adalah misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, ini pasti banyak ini. Nah, kalau hukuman kan guru menghukum siswa tersebut, misalnya salah satunya dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Guru marah-marah, kamu tidak mengerjakan PR ini. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita udah belajar, relate nggak antara PR dengan hormat bendera selama 10 menit di lapangan yang panas-panas? Nggak relate kan? Nah, itu kalau nggak relate itu berarti termasuknya ke dalam hukuman. Kemudian kalau konsekuensi
sebagai, kalau ini guru ya, guru sebagai penghukumkan kita, sebagai pembuat rasa bersalahkah kita, sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Yang tidak dibenarkan kan sebenarnya yang penghukum tadi ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu contohnya apa? Misalnya gini, siswa ribut di kelas, kemudian kita datang ke siswa, jangan ribut dong anak-anak, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah jadi anak-anak memang akan diam karena di sana mereka dituntut supaya gurunya yang tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Nah itu membuat rasa bersalah kepada siswanya. Nah itu juga tidak dibenarkan. Ya. Nah sebenarnya, yang bagus itu adalah guru sebagai teman, ada saatnya sebagai teman, ada saatnya sebagai pemantau, dan ada saatnya sebagai seorang manajer. Nah itu yang posisi kita sebagai guru ya. Kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini contoh yang paling sering ini yang sering terjadi, apalagi saat hari Senin yang upacara. Itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah saat upacara bendera yang tadi Senin kemarin kita lihat itu kan masih banyak anak yang tidak menggunakan topi, jas alma mater, ataupun atribut-atribut yang seharusnya sudah digunakan, tapi anak-anak masih banyak yang belum. Nah kalau sebagai penghukum, seperti apa aturannya? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai posisi sebagai penghukum. Kalau sebagai pemantau, nah ini dulu lah, pembuat rasa bersalah dulu kita ya. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah itu jadi anak jadi kayak merasa bersalah, padahal bisa aja tidak membawa topi atau tidak membawa almet itu karena memang kelupaan atau memang karena keburu-buru harus jam 6.45 harus sampai di sekolah. Nah, itu jadi jangan membuat siswa itu jadi tambah merasa bersalah gitu ya. Nanti anak-anak jadi minder. Kemudian kalau sebagai pemantau itu kamu sudah melanggar. Nah, ada peraturan dan konsekuensinya apa. Jadi anak itu dikenalkan. Kalau kamu terlambat ataupun kamu tidak memakai atribut, nah konsekuensinya apa? Jadi ada dikenalkan. Jadi kalau Senin depan lagi upacara, nah diharapkan harapannya itu siswa itu sudah beratribut lengkap gitu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali atau Senin depan ibu harap kamu sudah membawa atribut dengan lengkap. Nah ini lebih anak-anak, apalagi anak-anak SMA ya kita ya. Nah kalau anak SMA itu kan tidak mau diperlakukan terlalu mengekang atau itu. Memang kita harusnya bersama anak-anak itu harus digunakan sebagai teman gitu ya. Kemudian kalau sebagai manajer bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu ke siswa, tahu nggak kesalahannya apa? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini seperti yang segitiga restitusi itu ya. Nah jadi ditawarkan ke anak mau seperti apa. Kalau sudah tidak membawa jas almet, kemudian topi nggak bawa, terus lah kamu mau solusinya kesalahan ini kan kesalahan berarti. Nah itu seperti apa? Tawarkan dulu ke anak. Jadi anak itu memiliki solusi. Kita juga mengajarkan bahwa anak itu harus punya solusi dari setiap masalah atau setiap kesalahan yang mereka perbuat. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kan kita itu menulisnya kan aturan kelas. Nah yang 1, 2 tidak boleh minum atau tidak boleh makan di dalam kelas. Nah itu aturan. Kenapa sekarang lebih ke keyakinan? Karena kalau bahasa keyakinan dibandingkan aturan itu biasanya ada, aturan itu ada buat dilanggar bu. Nah gitu kan. Jadi kalau kita ganti bahasa aturan itu dengan keyakinan, harapannya itu adalah anak-anak itu muncul motivasi intrinsiknya. Motivasinya untuk sama-sama, ayo sama-sama kita yakin keyakinan kelasnya. Yang pertama tidak boleh ribut saat pelajaran, kemudian tidak boleh makan saat pelajaran. Itu benar-benar mereka itu dari dalam diri mereka sendiri gitu. Kemudian, nah ini bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturannya. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk
biar mudah untuk diingat. Jadi kalau keyakinan kelas yang buahnya ini malah anak-anak kan kadang kesulitan. Ini gimana ingatnya Bu? Jadi lebih dengan bahasa-bahasa yang singkat, kemudian mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ya harus ini ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian ini saya lihatkan ada keyakinan kelas di kelas 11 yang sudah saya buat. Mungkin Bapak Ibu bisa sebagai contoh keyakinan kelas. Nah ini yang saya buat. Nah ini keyakinan kelas. Jadi benar-benar harus kita ini kan ya, bawa lagi. Ya, nah ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini izin yang jelas kepala sekolah didukung oleh kepala sekolah, kemudian membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif yang akan selalu diyakini oleh nanti setiap siswa, kemudian berbagi pemahaman dan pengalaman dengan rekan-rekan guru, kemudian bekerja sama dengan orang tua murid tentang budaya positif. Jadi orang tua murid pun harus diberi pemahaman bahwa anak-anak itu di dalam kelas seperti ini aturan-aturannya. Jadi orang tua pun dilibatkan di sini ya. Nah ini berbagi pemahaman dan pengalaman dengan rekan guru. Nah ini saat di acara apa ya, berbagi praktik baik. Kemudian nah ini membuat keyakinan kelas di kelas 11. Saya menggunakan kelas 11 ya. Dan pertama sekali jelas guru harus berdiskusi bahwa pada saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas harus kita ingat dulu ke anak-anak jadi anak-anak tahu. Kemudian nanti siswa langsung berdiskusi apa saja yang akan kita buat Bu, apa saja yang harus ada di dalam keyakinan kelas gitu ya. Kemudian ini saya menggunakan metodenya Google Form. Jadi anak-anak mengisi keyakinan kelas yang mau mereka ada, misalnya kayak kejujuran, terus tidak telat masuk ke dalam kelas atau lagi di sini. Nah itu suatu keyakinan kelas kemudian bawah. Kemudian di sini ada umpan balik dari siswa. Apakah sudah menjelaskan apa itu keyakinan kelas, apakah anak-anak sudah paham tentang keyakinan kelas, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini adalah keyakinan kelas yang saya taruh di kelas 11 Bapak Ibu. Nah salah satunya itu misalnya kayak bertanggung jawab, kemudian kejujuran, misalnya ya yang harus pada saat tes atau pada saat ulangan itu paling penting adalah kejujuran. Dimana kan anak-anak harus jujur mengerjakannya sendiri, tidak boleh mencontek teman-temannya gitu. Nah itu yang benar-benar harus anak yakini gitu ya. Mungkin sekilas seperti ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 11 pada saat awal pembelajaran. Nah, ini memang pada saat awal pembelajaran ya Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kita kembali ke segitiga. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena ada 3 identitas dari restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian segitiga yang terakhir itu yang ke atas adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu tadi. Kemudian ada pembuatan untuk segitiga restitusi ini. Mungkin kita bisa simak bersama-sama. Ini bersama-sama dengan siswa ya.
jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama sekali kasusnya jadi ada kasusnya itu adalah Yusuf itu bully oleh Gaza, oleh Iqbal. Nah ini mungkin salah satu contoh yang sering ada di kelas ya, kelas kita ya. Ibaratnya mungkin anak tidak sadar sudah melakukan pembulian baik verbal maupun non verbal. Gitu. Kalau verbal mungkin kata-kata, tapi kalau yang seperti dicontohkan tadi dalam video itu kan bentuknya udah ya verbal ada, kemudian juga non verbalnya juga ada gitu ya. Nah jadi kita harus memanggil dulu anak yang bermasalah, kemudian yang kedua guru harus lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi yang kita hukum adalah bagian yang salahnya. Jadi kita harus tanya dulu perilakunya kenapa kok seperti itu. Terus itu adalah mereka satu kelas kok melakukan hal yang ibaratnya pembulian seperti itu ya. Kemudian kita tadi ada guru juga menanyakan keyakinan. Nah berarti kan sangat keyakinan kelas ini kan penting untuk ada di setiap kelas ibaratnya gitu. Jadi anak-anak itu tidak hanya gimana ya tahu, tapi juga meyakini gitu. Makanya sebenarnya kan keyakinan kelas. Jadi tidak aturan kelas atau peraturan kelas gitu. Jadi keyakinan yang memang harus mereka yakini. Dan mereka sendiri juga yang membuat keyakinan kelas ini. Jadi guru hanya ibaratnya sebagai moderator saja. Mau keyakinan yang seperti apa, mau kelasnya yang seperti apa, itu anak-anak sendiri yang membuatnya. Tinggal guru itu memberi komitmen. Ibaratnya kamu kelas yang seperti ini, mari sama-sama mengingatkan kembali ibaratnya gitu ya, supaya tidak terulang lagi kejadian seperti Gaza dan juga Iqbal tadi yang seperti dicontohkan di video. Mungkin itu dari Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ibaratnya atau ada misalnya siswa kita yang seperti apa gitu. Jika ingin yang ditanyakan tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu ini kita membahas yang tadi ya. Mungkin memang kalau yang hukuman baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan awalan tadi saat Ibu presentasi. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu konsepnya kan perbedaan, di mana perbedaan itu ada bukan untuk didiskriminasi, tapi kita perlu untuk melakukan diferensiasi. Untuk itu pertanyaan saya kepada Ibu berkaitan dengan restitusi atau disiplin diri. Nah itu kan ada disiplin diri yang gagal dan juga disiplin diri yang sukses. Nah yang gagal itu ada hukuman, kemudian juga penghargaan, kemudian yang sukses itu ada konsekuensi dan juga restitusi. Nah pertanyaan saya, bagaimana Ibu sebagai guru kimia di SMA Batik Surakarta, di mana yang jenengan sampaikan kalau misalnya di sekolah ini itu kebanyakan rata-rata atlet gitu. Nah, konsep pembelajaran diferensiasi seperti apa yang akan jenengan terapkan di sini? Yang di dalamnya itu bukan ini, kita tidak menyikapi suatu hal. Kan restitusi ataupun konsep disiplin diri itu ada karena adanya suatu kesalahan. Nah, di sini pertanyaan saya berkaitan dengan bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi agar hal tersebut itu tidak terjadi gitu. Terima kasih. Jadi begini, memang tidak dipungkiri ya, kita semua tahu bahwa SMA Batik 2 itu sekolah atlet. Sebagian ada yang membrandingnya seperti itu karena memang yang banyak masuk di sini yang ada tidak 50% tetapi ada memang anak-anak atlet itu. Dan memang mereka itu sudah tingkatnya itu sudah bukan tingkat kabupaten, tapi kadang ada yang sudah sampai provinsi, ada yang sudah sampai yang harus pelatihan di Jakarta untuk 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu gitu. Kadang-kadang di sekolah itu hanya
sebenarnya beberapa dalam satu semester itu bisa dihitung oleh karena kan kita tahu bersama ya Bapak Ibu. Jadi gini, memang untuk anak-anak atlet ini ada perlakuan khusus. Memang tidak dipungkiri ya. Nah, perlakuan khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah dalam hal tugas, misalnya penugasan untuk anak-anak atlet sendiri itu dibebaskan dalam arti gini, mereka diberi materi oleh guru. Kalau saya sendiri hanya ada materi dan mereka itu tidak ibaratnya belum mengumpulkan, itu ada kelonggaran. Misalnya di deadline dalam 1 minggu harus dikumpulkan. Nah untuk anak sendiri kan kadang kita Bu masih pelatihan atau Bu saya masih ini di Jakarta gitu. Nah mereka bisa mengumpulkannya via WA atau via Google Form atau pengumpulannya itu email atau seperti itu yang memang harus dikumpulkan ibaratnya. Nah apakah itu nanti benar atau salah jawabannya itu nanti kan kita nilaikan dulu ibaratnya. Nanti semisal tidak sesuai maka akan kita balikan. Tapi memang kelonggaran-kelonggaran seperti itu untuk anak-anak atlet yang sudah ibaratnya kan mereka membawa nama baik, tidak dipungkiri juga kan membawa nama baik sekolah ibaratnya ya Bapak Ibu ya, ke tingkat ke tingkat yang lebih tinggi ibaratnya ke provinsi ataupun ke nasional gitu. Jadi memang untuk penugasannya sendiri ada dari kurikulum sendiri pun juga memberi kelonggaran kepada anak-anak yang memang atlet yang berprestasi gitu ya. Jadi memang kemungkinan ada kecemburuan, memang ada sedikit, memang ada. Tapi bagaimana seorang guru itu mampu memberikan penjelasan kepada siswa-siswa yang lain bahwa memang si A, si B ini adalah atlet dan mereka harus berjuang untuk ibaratnya membawa nama baik sekolah, membawa nama baik provinsi Jawa Tengah, ada juga yang membawa nama baik Surakarta, dan kita harus memberikan pengertian kepada siswa-siswa yang memang benar-benar mereka di sekolah, hanya di sekolah gitu, bukan atlet gitu. Jadi mereka harus tepat waktu, sedangkan anak atlet tidak tepat waktu gak apa-apa Bu. Nah itu harus kita berikan pengertian gitu. Mungkin begitu dari saya. Pertanyaan untuk lanjutannya gitu. Nah itu kan untuk apabila diberikan kepada siswa yang atlet dalam konsep ini itu dia melakukan suatu lomba untuk mewakili sekolah gitu. Tapi namun apabila dalam konsep pembelajarannya Bu, nah kan ada yang dalam diferensiasi itu ada yang namanya kesiapan belajar, perbedaan model belajar dan juga gaya belajar siswa gitu. Jadi kalau dari Ibu sendiri bagaimana sebagai seorang guru? Makasih. Jadi kalau dalam diferensiasinya sendiri memang tidak kita pungkiri bahwa anak atlet ini agak, ya mungkin tidak semua ya, tidak semuanya lemah di bidang akademik, tapi kan mereka itu biasanya kuatnya malah di non akademiknya. Ibaratnya volley latihan dari pagi sampai siang, kadang siang baru masuk ke kelas. Nah konsekuensinya kan pasti setelah berlatih itu kan mereka udah capek, biasanya sampai di sekolah itu udah lelah, capek Bu, habis latihan Bu, apalagi misalnya habis turnamen atau habis apa gitu kan. Memang diferensiasinya sendiri ya memang agak sulit ya kalau kita melihat harus saklek yang seperti yang ada di modul ajar kita itu kan memang kelihatannya agak sulit untuk kita penuhi. Ibaratnya kayak gaya belajar itu kebanyakan memang kalau saya lihat setelah saya tes juga gaya belajarnya anak-anak atlet itu kebanyakan kinestetik. Mereka itu memang gak bisa diem, memang sudah ibaratnya settingnya seperti itu, settingannya ibaratnya gitu. Walaupun ada yang enggak, tapi itu hanya beberapa orang saja kalau kinestetik itu. Jadi bagaimana guru itu mampu untuk memberikan strategi ataupun model belajar yang siswa itu semua bisa ibaratnya bisa untuk tercapai tujuan pembelajarannya. Karena kan sebenarnya kan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Apakah itu dengan model seperti apa, metode seperti apa, tapi tujuan pembelajaran itu kan harus tercapai. Nah untuk anak-anak sendiri memang kalau kita menuntutnya terlalu tinggi ya
produknya. Nah itu biasanya kan di produk itu yang anak-anak yang atlet itu kan agak kita tidak bilang males ya, dalam artian mereka kan sudah fisiknya sudah ini, jadi lebih kita sederhanakan untuk diferensiasi produknya, mungkin begitu. Dan tidak boleh seorang guru juga memaksa ibaratnya nanti harus dalam bentuk begini atau buat begini gitu, jadi lebih dibebaskan mereka membuatnya mau seperti apa. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin tahu aja, ada dua tipe guru yang saya tahu ketika ada kurikulum merdeka itu ada namanya pembagian kelompok secara heterogen sama homogen. Di mana heterogen itu nanti mungkin ada salah satu ketua kelompok di mana itu yang kita anggap sebagai yang mahir, dan nanti akan membantu buat teman-teman yang lain itu buat belajar bareng gitu. Itu yang disebut heterogen. Namun untuk kurikulum merdeka sendiri itu kita juga mengenal terkait pengelompokan secara homogen, di mana satu kelas nanti dibagi atas 3 kelompok, satunya yang paling ada mahir, kurang mahir, dan juga cukup ada kurang mahir, mahir, dan cukup mahir begitu. Nah dari Ibu sendiri kalau di kelas itu lebih suka yang homogen kah atau heterogen? Terima kasih. Kalau saya pribadi itu lebih senang yang heterogen. Jadi kan memang setiap siswa yang kita temui itu kan memang mereka kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang siswa dalam satu kelas pintar matematika, tapi ada yang satu kelas juga yang pintar matematika 1-2 orang, nanti yang pintar fisika ada, yang pintar kimia ada, tapi tidak pintar di bidang lain, misalnya sejarah atau geografi. Nah, memang kan anak tidak dituntut harus mahir semua pelajaran, apalagi sekarang kan di kurikulum merdeka kelas 10 itu mereka masih mempelajari IPA dan IPS. Jadi kimia, fisika, biologi, kemudian sejarah, geografi, kemudian sejarah, geografi, sosiologi ya itu ya. Nah mereka masih belajar itu, belum ada minatnya nanti di mana. Nah, itu nanti muncul peminatan itu kan baru di kelas 11 gitu. Jadi memang kalau kita mengkotak-kotakkan, ini kalau menurut saya pribadi, kalau kita mengkotak-kotakkan anak yang mahir atau sangat mahir atau kurang mahir, itu adalah berarti kan kita membentuk yang mahir itu malah semakin tambah pintar, yang nggak mahir ataupun yang kurang itu kan jadi mereka jadi kayak gimana ya? Kita udah sama-sama nggak tahu apa gimana gitu. Jadi kalau menurut saya itu ya udahlah seadanya ibaratnya gitu kan. Jadi tidak ada muncul motivasinya. Nah yang banyak muncul mungkin yang dari kelompok yang sangat mahir itu tadi kan, udah berambisi, kemudian mereka juga udah pintar, jadi semakin pintar. Nah yang kurang itu malah menurut saya itu malah jadi semakin kurang, karena anak-anak tidak ada motivasinya di dalam satu kelompok itu. Tapi kalau dibagi berdasarkan heterogen itu kelihatannya kan begini, jadi lebih menerapkan ke tutor sebaya. Jadi yang mana yang pintar dalam satu kelompok itu nanti akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang kurang, ibaratnya gitu. Kalau dia merasa saya bisa kok di bidang kimia, ibaratnya mapel kimia saya jago, di mapel matematika saya jago, ibaratnya gitu. Nah itu sebagai kan tutor sebaya, ibaratnya mengajari teman-temannya yang masih kurang ataupun tidak mahir di
mager itu malah kesulitan mengajari temannya, nggak pede kan, kebanyakan seperti itu, banyak nggak tahu bu nanti itu nggak mudah bu, ya itu agak susah untuk ibaratnya menularkan ilmunya. Nah itu yang harus kita latih dalam hal berkelompok ataupun presentasi itu kan, seharusnya kan setiap anak itu sudah bisa mengutarakan pendapatnya dalam hal presentasi. Makanya itu pembelajaran yang seperti presentasi ataupun nampil ke depan kemudian anak mengutarakan pendapatnya itu harus kita latih supaya apa, komunikasi anak-anak itu maksudnya mereka bisa tapi mengutarakan untuk hal-halnya, ibaratnya menjelaskan itu mereka kurang paham cara mengutarakan itu. Kalau saya lihat kalau dari tes ibaratnya pretestnya atau post testnya itu nilainya bagus-bagus, begitu menjelaskan ke depan, nah mereka agak grogi. Nah itu gimana bu, ini gimana saya jelaskannya, itu kan berarti kan anak kan ibaratnya public speakingnya itu yang belum kita asah. Nah seperti itu. Nah di masa-masa SMA ini memang anak-anak itu harus berani mengutarakan pendapat, harus sudah berani mengutarakan ibaratnya kamu punya seperti apa. Nah itu tidak harus kita batasi. Kalau sekarang kan belum takut anak salah, karena kalau salah kan dihukum. Nah itu juga menjadi momok bagi si anak.